Fletch, ia melihat ada lutingan daging kelinci di bawah. Karena di dekat lutingannya ada Iron Golem, jadinya Zack curiga kalau Iron Golemlah yang telah membunuh kelinci tersebut. Beberapa saat kemudian, nampaknya ada unta yang spawn di village itu. Dengan gembira, Zack menaiki untanya dan melihat secara detail gerak-gerik dari unta tersebut. Dan sekarang unta menjadi mob favoritnya Zack. Namun di tengah kegembiraannya itu, Zack mendapatkan invitan dari orang yang gak ia kenal di Xbox konsolnya. Orang itu meminta pertemanan kepada Zack. Zack pun menerimanya saja dan mengajak orang asing itu untuk main bersama di dalam world-nya Zack. Ketika Zack ingin pergi ke village yang satunya, ada player bernama Your Friend masuk ke dalam world. Sepertinya itu adalah orang asing yang Zack terima pertemanan sebelumnya. Tapi Zack agak bingung dengan namanya. Kenapa harus Your Friend atau temanmu? Setelah itu Zack mencoba mengechat orang asing itu lewat Minecraft, tapi gak ada jawaban sama sekali. Beberapa saat kemudian, Zack mendapatkan pesan dari orang asing itu di Xbox, yang intinya orang asing tersebut menjelaskan kalau Minecraft snapshotnya rusak sehingga ia tidak bisa mengechat. Jadinya mereka pun memutuskan untuk pertemanan Discord saja, lalu chatan di Discord. Dan Zack agak kaget kalau nama Discord orang asing itu juga bernama Your Friend. Zack kemudian memberikan koordinat lokasinya ke orang asing itu. Tapi entah mengapa orang asing itu tidak membalas pesan dari Zack. Sambil menunggu orang asing itu datang, Zack berkeliling di village itu pada siang hari. Tak lama setelahnya muncul achievement yang didapatkan oleh orang asing itu. Namun anehnya, achievement itu bertuliskan dia tahu di mana kamu tinggal. Zack yang tidak pernah sekalipun melihat achievement itu mulai merasa khawatir. Ia pun bersembunyi di salah satu rumah villager sambil mengintip di jendela. Setelah beberapa lama bersembunyi, Zack mencoba untuk kabur dari village itu. Namun saat mau pergi, ia malah melihat ada sign yang bertuliskan, "Aku tahu kamu ada di sekitar sini." Sekarang Zack yakin kalau orang asing yang ia jadikan teman itu bukanlah orang yang baik. Ketika Zack berlari keluar dari village, tiba-tiba di layarnya muncul tulisan berwarna merah, "Aku menemukanmu." Dan saat ia melihat ke belakang, ada entity hitam yang menghampiri Zack. Setelah kejadian itu, tak ada yang tahu mengenai kabar dari Zack. Dan sepertinya orang asing itu dapat melacak tempat tinggal Zack dari versi snapshot dan keamanan yang sangat dekat. Yang keenam, Rex. Ada seorang player bernama Tom Conker. Kala itu dia sedang membuat sebuah kapal bajak laut di tengah hari saat dia sedang membangun pembentukan site di tengah hari. Karena Tom penasaran, dia menggunakan site itu. Site itu bertuliskan di careful. Kenapa ada sebuah site yang mengatakan hati-hati kepada Tom? Tom kemudian melanjutkan site tersebut dan melihat sekelilingnya apakah ada orang di mapnya. Namun di situ tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tom langsung kembali ke kamarnya dan membereskan item di dalam chest. Lalu segera tidur agar cepat tidak panik. Esok harinya, Tom lanjut bermain Minecraft seperti biasa. Dia mengambil sugarcane di dalam chest dan menanamnya di dalam kapal. Selesai menangkap sugarcane, Tom pergi mining karena merasa persediaan orangnya sudah mulai habis. Saat Tom menemukan sebuah gap kecil, tiba-tiba saja ia mendapatkan chat yang bertuliskan, "We will not it. I can scare you because of this. You cry and cry." Apakah kamu beneran ingin tahu tentang hal itu? Kamu bisa ketakutan hanya karena ingin mengetahuan itu. Dan nanti kamu akan menangis dan menangis. Dan muncul chat lagi dari Rex. Setelah kamu mengetahuinya, nanti kamu akan
memohon kepadamu untuk berhenti menceritakan hal itu. Tapi sayangnya kamu tidak bisa melakukan. Setelah Tom membaca chatnya, ia langsung keluar dari camp itu dan melihat-lihat sekitarnya. Kok dia nabrak? Dan ada orang yang menjahili dirinya. Namun sepertinya itu bukanlah orang biasa. Tom pun memutuskan untuk keluar dari World Minecraft-nya saat itu. Merasa sudah aman, ia pun bermain Minecraft di World Survivor-nya lagi. Saat Tom masuk ke World Survivor-nya, ia ditemukan oleh sosok Entity saat baru saja stop dalam Minecraft. Entity itu tiba-tiba menghilang lagi dari Minecraft-nya. Tom pun terkejut dengan keberadaan sosok menyeramkan dan ada di depan badannya. Setelahnya, Tom langsung kembali ke kapal karena merasa ada yang aneh dengan baunya akhir-akhir ini. Selama beberapa jam di kapal, sosok Entity itu belum muncul lagi. Karena merasa aman, dia pun memutuskan untuk mengeksplor World Survivor-nya. Namun saat ia keluar dari kapalnya, tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Tom dikejutkan oleh kepala-kepala yang mirip dengan dirinya di lantai kapal. Kepala tersebut tiba-tiba bergerak sendiri dan langsung keluar Tom hutan. Tiba-tiba kepala itu tidak muncul lagi saat ada di belakangnya. Tom yang penasaran kemana perginya kepala-kepala itu bergegas mengecek bagian belakang tiang tersebut. Dan ternyata Tom menemukan sebuah sign di sana. Lalu ia membaca pesan dari sign yang menuliskan keluar dari rumahmu sendiri. Setelah membacanya, Tom melihat sekelilingnya, namun tidak ada siapapun di kapal itu. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan kapal yang sudah dibuat itu. Dan karena sign itu menyuruhnya pergi, jadi Tom mengambil kasurnya dan pergi mencari tempat berlindung lainnya. Tom kemudian menemukan sebuah cave yang cocok untuk jadi tempat perlindungan sesaat. Ia menaruh kasurnya di dalamnya dan mulai mencari ore di cave yang dia tinggali saat ini. Saat Tom melihat sebuah iron ore, ia dikejutkan dengan adanya torch berwarna merah di dalam cave. Torch itu seperti menunjukkan sebuah jalan. Karena hal itu, Tom penasaran dengan apa yang ada di ujung torch merah tersebut. Tom pun mengikuti torchnya, lalu menemukan di situ Tom memutuskan untuk membuka chest itu. Di dalam chest ada sebuah kertas yang bertuliskan, apakah kamu beneran ingin tahu siapa aku? Saat Tom selesai membaca not itu, ia mencoba kembali ke rumah kapalnya. Namun, dia dikejutkan oleh sesosok entity menyeramkan, dan Tom menjadi tak bisa bergerak. Entity itu berkata, aku mengetahui semua tentang kamu, di mana kamu sekarang tinggal, dan segala macam rahasia dalam game Minecraft. Lalu entity itu mengirim chat yang kedua bertuliskan, tapi itu semua ada harganya, yaitu kebaikan di dalam. Gak apa-apa kok, kamu gak akan tersiksa tanpa hal itu. Entity itu langsung hilang setelah meninggalkan chat, dan Tom jadi bisa bergerak karena Tom sudah merasa sangat-sangat ketakutan, jadi dia pun bergegas kembali ke rumah kapalnya. Tom langsung keluar dari camp itu dan kembali ke kapalnya. Karena menurut Tom, mau di mana dia bersembunyi sepertinya tidak akan aman. Maka dari itu, dia kembali saja ke kapalnya. Saat kembali ke rumah kapalnya, dia melihat ada angka 13 di atas jas. Dan itu bukan hanya satunya saja, melainkan ada di semua jas miliknya. Kemudian saat Tom mengecek jasnya, ternyata semua item yang berada di jasnya ini masing-masing berubah menjadi 13 semua. Setelah mengecek semua jasnya, dia ingin pergi duluan. Tapi tiba-tiba di sekitarnya muncul banyak sekali yang bukannya menyeramkan dan membakar. Setelah kapalnya Tom langsung keluar dari gamenya karena merasa sangat ketakutan. Tom keluar dari gamenya dan tidak memainkan Minecraft lagi sampai di hari ulang tahunnya. Di hari ulang tahunnya Tom, dia memainkan game Minecraft lagi untuk menikmatinya. Saat menjalankan tugas
menanyakan, apakah kamu masih ingat aku? Tak menyangka dengan hal itu, Tom pun merasa keheranan. Dan tiba-tiba saat sedang menatap di kejauhan, Rex lagi tepat di depan wajah. Kalau kalian perhatikan dengan detail, kalian pasti melihat kalau Rex banyak sekali info saat menuliskan kalimat bahasa Inggris. Jadi kemungkinan Anthony Rex adalah seseorang yang tak terlalu bisa berbahasa Inggris. Dan kemungkinan Anthony Rex adalah hacker yang senang menjahit kau. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti apa tujuan hacker tersebut untuk dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh hacker. Apakah hacker tersebut hanya ingin bersenang-senang saja atau ada maksud lain di baliknya? Tapi aku punya sedikit teori guys. Dari video yang kita lihat, entity ini atau hacker ini ingin memberitahu Tom segala rahasia tentang Minecraft. Namun bayarannya adalah kebaikan dalam Tom. Yang berarti bila mana Tom berikutnya, Tom akan menjadi sosok yang bijak. Karena tidak ada lagi sifat kebaikan dalam hidupnya. Dan karena Tom tinggal spekulasi dan sesuatu yang dari kita adalah manipulasi Tom dan menjadikan Tom sebagai penciptaannya. Yang ketujuh, Half Eaten Sim. Cerita diawali dengan seorang player bernama Carl yang sedang bermain survival di world yang damai. Di situ Carl baru saja bangun dari tidurnya dan mengobrol sebentar dengan istrinya Justin yang sudah berkecukupan. Lalu James temannya Carl datang sambil menaiki sapi dan membawanya masuk ke dalam rumah. James baru saja membeli kuda, namun karena James sedang mabuk yang dia beli bukan kuda, melainkan seekor sapi. Sebagai teman, Paul pun membiarkan James beristirahat di kamarnya sampai James pulih kembali. Di saat James sudah pulih, dia meminta maaf ke Paul dan juga Justin karena telah merepotkan mereka berdua. Setelah itu, James pergi pulang dan pamit kepada mereka berdua. Karena sedang bosan, Paul kemudian pergi ke gudang lalu membuat bertemu di belakang rumahnya. Di malam hari, James tiba-tiba datang ke rumah sambil berteriak kalau ada 12 setengah badan di dalam hutan. James mengatakan hal itu sambil panik dan setelah itu dia pergi saja. Paul yang kepikiran dengan hal itu kemudian mencoba memutuskan pergi ke dalam hutan untuk memastikannya sendiri. Meski agak ragu, Paul tetap pergi ke dalam hutan yang gelap tersebut. Di perjalanan, Paul menemukan ada tulang dan darah yang sepertinya baru saja ada yang melihat hal itu, Paul langsung pulang dan memberitahukannya pada Justin dan membawa Justin ke kafe untuk menunjukkan hal tersebut. Kali itu istrinya menambahkan, jadi Paul tentunya pulang saja. Setelah itu, Paul lanjut berjalan dan sekarang sudah mendengar ada suara tiba-tiba saja dengan badan yang berdarah-darah. Makan dulu nanti sakit lagi.
Dihajar habis-habisan.